Aura kasih. Assalamualaikum Recording stopped. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Wei Te Tong Tien, salam kebajikan bagi kita semua. Buddha Nubawena Soti Hotu. Dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda sekalian. Selamat malam dan selamat Hari Pahlawan kepada seluruh pemirsa yang saya hormati dimanapun Anda berada. Malam ini, kami 10 November 2022, dalam peringatan Hari Pahlawan, senang sekali saya Sianli Pabawati selaku peranata acara hari ini dapat menjumpai Anda semua dalam Dhamma Sakaca Online bertajuk Peranan Seniman. Acara ini disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Televisi dan juga Dhamma Meta Jember. Pemirsa, sungguh sebuah Recording in kehormatan progress. bagi DSO karena hari ini akan ada dua narasumber yang sangat legend di bidangnya masing-masing yang akan sharing seru kepada kita semua. Dari Jogja telah bergabung bersama kita seorang seniman senior Indonesia yang memang lahir dari keluarga seniman dan telah menggeluti dunia teater sejak 45 tahun yang lalu. Lihai menirukan suara Presiden Soeharto yang khas, ya beliau adalah Butet Kartarejasa. Dan narasumber kita berikutnya adalah Yang Mulia Bante Dhamasubo Mahatera, salah seorang sesepuh di Sangga Theravada Indonesia yang masih sangat aktif membabarkan Dhamma demi melayani umat dan juga mengikuti berbagai acara keakraban lintas agama. Hari ini kita akan simak sharing dua narasumber kita tentang bagaimana peranan seniman dan kaitannya dengan Hari Pahlawan. Sebab kita selama ini taunya mengenang para pahlawan yang mengangkat senjata untuk kemerdekaan. Namun sering terlewatkan, kita punya banyak seniman hebat yang berjasa melestarikan seni dan budaya bangsa. Pemirsa, sebelum kita lanjut ke acara utama, saya sampaikan nanti akan ada performance dari seniman Buddhis kita yaitu Li Fun. Jadi tetaplah bersama kami hingga akhir acara nanti. Ya, agar acara utama dan juga sesi tanya jawab dapat berlangsung dengan baik, saya akan menyerahkan acara ini kepada moderator kita, Bang Teddy Tahir, seorang pengacara muda berbakat dari Kota Medan. Namun sebelumnya izinkan saya perkenalkan beliau melalui profil singkatnya. Ya, Teddy Tahir, lahir di Medan, Sumatera Utara dan berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Beliau adalah seorang wira swasta sekaligus advokat. Menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara dan juga S2 Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara. Dan aktif membantu Dhamma Sakaca Online sejak 2020 hingga sekarang. Ya pemirsa, itulah profil singkat dari moderator kita, Bang Teddy Tahir. Mari kita sambut moderator kita, Teddy Tahir. Baik, terima kasih Ci Sianli. Selamat malam Bapak Ibu yang saya menghormati, Bante dan Mas Butet. Selamat malam. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar tradisional, di pasar membeli kentang. Selamat Hari Pahlawan Nasional, berjuang untuk generasi mendatang. Nah, hari ini, 10 November ini bertepatan Hari Pahlawan, yang kita kenal dengan peristiwa pertempuran itu di Surabaya. Nah, tapi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita, Bante Dhamasubo Mahatera dan Mas Butet Kartarejasa, selaku seniman. Kita akan melihat bagaimana dari perspektif seniman di Hari Pahlawan ini dari segi seniman. Nah, untuk itu mari saya akan memperkenalkan profil dari Mas Butet terlebih dahulu. Mas Butet Kartarejasa, beliau lahir di Yogyakarta tanggal 21 November 1961, anak kelima dari 7 bersaudara, keluarga seniman, pelukis, dan koreografer, almarhum Bagong Kusudiarja, memiliki seorang istri, 3 anak, dan seorang cucu. Ini di tahun 2015 ini Mas Butet profil beliau. Yang digemari adalah sepatu sandal gaya taman siswa, celana bersaku banyak, mengoleksi lukisan, mobil kuno. Yang tidak disukai kesepian. Cita-cita sekarang mati secara indah, tidak merepotkan orang lain. Nah, pengalaman beliau
1978 hingga 1992 menjadi sketser, penggiat fitnet, dan penulis freelance untuk liputan masalah-masalah sosial budaya di media-media lokal maupun nasional, KR, Bernas, Kompas, Mutiara, Sinar Harapan, Hai Merdeka, Topik, Zaman, dan lain-lain. Beliau aktif sebagai pelukis dan pengamat seni rupa, sampai sekarang masih menulis esai budaya atau kolom tentang masalah sosial budaya di berbagai media massa cetak nasional. Nah, di tahun 2000 beliau memperoleh penghargaan seni dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. 2010 bersama Agus Nur menggagas program TV Sentilan Sentilun untuk Metro TV dan memerankan karakter Sentilun. Ini program TV yang saya nanti-nantikan dulu itu. Seru banget memang. Di tahun 2011 beliau menggagas program Indonesia Kita bersama Agus Nur, sebuah event budaya untuk meyakini kembali pentingnya kemajemukan berbangsa. 6 pertunjukan Laskar Dagelan, Beta Maluku, Kartolo, Mbak Lelo, Mbak Mak Jogi, Kutukan Kudungga, dan Kadal Nguntal Negara. Di tahun 2015 meneruskan program Indonesia Kita, 4 kali pertunjukan Tabib dari Timur, Datuk Bagindo Presiden, Sinden Republik, dan Nyonya Nomor 1. Meneruskan program Sentilan Sentilun di Metro TV berakhir pada bulan Desember, diteruskan menjadi Republik Sentilan Sentilun. Beliau menerbitkan buku Menyusuri Jalan Minyak, Energi Kreatif Kuliner Nusantara, bekerjasama dengan Pertamina. Recording in progress. Selamat malam Mas Butet. Nah, ini sebenarnya masih panjang sebenarnya. Ini hanya sedikit profil dari beliau. Selamat malam Mas Butet. Ya, selamat malam. Ya, baik. Terima kasih Mas Butet. Nah, berikutnya kita akan melihat profil dari Bante Dhammasubho Mahathera. Beliau adalah Bhikkhu Dhammasubho Mahathera, Penabisa Samanera Pabaja, tanggal 11 Maret 1985 di Padepokan Dhammadippa Arama Batu, Malang. Upasampada Bhikkhu 27 Desember 1986 di Wat Bowo Rani West, Wihara, Bangkok, Thailand. Saat ini beliau berdomisili di Wisma Sangga Theravada Indonesia, Pondok Labu, Jakarta. Nah, pengalaman organisasi 2000 hingga 2003 dan 2003 hingga 2006 selaku Ketua Umum Sangga Nayaka, 2006 hingga 2011 Ketua Dewan Sesepuh Tera Nayaka. Penghargaan beliau 2003 gelar Sasawa Saja dari Sri Lanka, 2005 Guru Besar Filsafat Nation Indonesian Movement, 2006 Indonesian Best Educator of the Year dari Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Mandami Bante, selamat malam Bante. Selamat malam. Ya, baik. Selamat malam. Ya, Bante, kita akan berbincang-bincang hari ini, ada Mas Butet juga di hari ini. Nah, kita akan menelisik nih satu sisi seniman di Hari Pahlawan ini. Mungkin kita akan mulai dari Bante terlebih dahulu ya. Nah, menurut Bante nih, bagaimana peranan seniman di Hari Pahlawan yang kita tahunya biasanya dari segi politik dan yang lainnya. Bagaimana dari segi seniman itu kita akan belajar bahwa pahlawan itu juga di bidang seni. Gitu. Silakan, Bante. Ya, terima kasih. Matur suwun Mas Butet. Rawuhipun lan sesorahipun dipun tenggo-tenggo. Hadirnya di tempatnya anak-anak yang gojek ini, kemudian ditunggu-tunggu nanti wejangan-wejangan indahnya. Hari ini bertepatan dengan tanggal 10 November, yang mana 10 November itu untuk di Indonesia dikenal dan dikenang sebagai hari besar nasional, yaitu Hari Pahlawan, yang kejadiannya peristiwa pertempuran hebat di Surabaya. Nah, kalau kita berbicara kemerdekaan dan Hari Pahlawan, yang disoroti umumnya ya para pahlawan,
para tentara yang memanggul senjata. Tapi sebetulnya kalau kita menyimak pidato Bung Karno, ketika mendirikan republik dan mempertahankan kemerdekaan yang hampir lepas itu, melibatkan semua unsur, semua elemen, semua anak bangsa yang baru dimerdekakan di negeri Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 45 itu. Sehingga menurut saya, ya seniman punya peran, kemudian petani punya peran, politisi punya peran, kemudian pedagang punya peran, wartawan punya peran, bahkan dukun-dukun punya peran. Kemudian agamawan, ulama-ulama punya peran. Nah, yang jarang diketahui dan jarang disebut-sebut itu bagaimana peran biku pada zaman itu. Nah, karena itu ketika saya dihubungi ini Mas Butet, loh, apa hubungannya ini seniman dengan biku ini? Tapi ternyata begini Mas Butet, ada cerita sedikit. Ya bedanya kalau saya biku pernah jadi seniman, tapi Mas Butet seniman belum pernah jadi biku. Nah, ini bedanya. Kemudian juga agamawan-agamawan yang lain kita bergabung dengan Romo Pastor, dengan Pak Ustadz. Nah, saya juga punya cerita sedikit. Sama-sama dengan Romo Pastor yang biarawan, rohaniwan yang biarawan. Sama-sama tidak menikah, sama-sama menjalani kehidupan taat dan tidak punya harta pribadi. Biku dengan pastor sama. Kalau dulu taat, selibat, melarat, itulah sumpahnya pastor dulu itu. Zaman Romo Mangun tidak tahu pastor sekarang. Lah biku juga begitu. Taat, kuat tirakat, dan selibat tidak menikah, taat patuh hukum adat, hukum negara, hukum alam semesta, kemudian kuat tirakat, para biku makannya dibatasi. Ada yang vegetarian, ada yang atasila. Kebetulan saya milih atasila. Yang dibatasi waktu jam makannya. Dalam 24 jam saya hanya makan 1 kali dan tanpa nasi. Baru 37 tahun. Wah, gitu kan. Itu yang namanya kuat tirakat. Jadi kalau ngomong tirakat, saya sudah. Nah, gitu kan. Nah, kemudian kalau dengan Pak Ustadz, ini juga ada kawan saya, Pak Kudori itu Ustadz besar, keliling Indonesia, lahir di Jember. Saya tadi bilang itu, Pak ini kan disiarkan dari Jember, tempat kelahirannya Pak Kudori. Pernah di Manado, pernah di Jawa Tengah, pernah di Lampung, sekarang di Kebumen. Nah, bedanya apa dengan Ustadz? Nah ini, saya kalau gojek dengan beliau, ada bedanya Pak Ustadz. Apa Pak Ustadz Kudori bedanya? Saya biku bisa ngaji, tapi belum tentu Pak Kaji Kudori bisa biku. Nah ini kelebihannya. Nah berhubungan dengan seni, biku juga punya peranan. Nanti boleh dibedah di bagian belakang karena ini kita harus menelusur sejarah yang agak dalam, hubungannya dengan pahlawan, dengan kemerdekaan, Sumpah Pemuda, Budi Utomo. Itu sulur-sulurnya adalah dari kehidupan para biku. Diakui atau tidak, diterima atau ditolak, tapi itu data dan fakta. Saya bisa menunjukkan data-datanya. Gitu, tapi kira rada jauh. Kalau nggak cukup hari ini ya nanti dibuat lagi di lain waktu. Nah, khusus untuk seni, seniman yang peranannya. Kalau di Jawa Timur, Mas Butet, saya di Jawa Timur mungkin Mas Butet juga ingat ada pelawak yang ditangkap sama Jepang itu siapa jenenge biyen? Cak Durazim. Nah, Cak Durazim pada waktu manggung, kemudian Jula-Juli, pantune salah satunya adalah Pagupon Omahe Dara. Nah, miluni pon tambah soro, ditangkap sama Intel dan dieksekusi zaman itu. Jadi
Seniman itu mempunyai peranan dalam hal mendirikan negara dengan segala perjuangannya itu juga hebat. Nah kemudian kalau cerita tentang seniman yang budayawan ya Mas Butet ya penulis, ya seorang teater, seorang seniman. Nah saya juga sedikit punya cerita Mas yang hubungannya dengan keterlibatan anak bangsa. Kalau tadi saya bilang ya seniman, ya budayawan, ya petani, ya pedukunan. Nah pedukunan juga hebat-hebat itu. Kalau serangan 10 November, ketika satu batalion tentara yang akhirnya bisa menurunkan bendera di Hotel Orange, Jawa Timur yang sekarang menjadi hotel apa itu Majapahit kalau tidak salah. Itu kan dengan kesaktian, bagaimana merambat tembok tidak pakai tangga. Dan itu ternyata kanuragan yang dibekali oleh para tetua pada zamannya. Selain kanuragan yang istilahnya itu sekti mondroguno, tinatah mendat jinoromenter, kulit tembogo, sungsum gegolo, kulite tembogo, sungsume gegolo, wah, dan brengose dombojo, istilahnya begitu. Itu saya ketemu dengan pensiunan-pensiunannya kelompok itu di Blitar, ada Blitar Utara, Blitar Selatan, dan beliau adalah pelaku pada zaman penyerangan itu. Dan ada yang menjadi ahli spiritual, bahkan dia tukang susuk, Pak. Sing jenenge kikir ini dicoklaki kayak kacang panjang. Dan dilebokke nang jero badan. Itu yang diberondong itu main kedul. Bes begitu. Karena badannya itu penuh dengan susuk baja, kikir. Dan itu saya ketemu orangnya. Itulah peranan dukun. Nah kemudian petani bagaimana? Petani peranannya dia yang membantu para relawan, para pejuang yang di desa-desa memberi tempat menginap, memberi makanan, memberikan pelindungan, memberi jaminan. Itu yang membuat salah satu Mas, saya juga etok-etok itu pernah ikut lomba teater. Wah, begitu. Tahun 81 kalau nggak salah. Itu guru-guru. Saya dulu pernah jadi guru ya jelek-jelek, guru jelek lah gitu kira-kira. Nah, kemudian guru-guru ini membuat drama. Temanya adalah 49, agresi 49. Banyak yang membuat macam-macam, ada Supriyadi, ada ini itu. Nah, grup saya dengan teman-teman ini membuat peranan petani bagaimana ikut melindungi para pejuang itu. Dan syukur drama itu dapat juara. Dari tingkat 1 Jawa Timur kemudian dibawa ke Jakarta. Dan juga teman saya yang sering duet berdua namanya Murtadi, seorang ustadz, guru agama Islam tapi pelawak. Dan lucu banget. Dan saya pernah beberapa kali, agak lama beberapa tahun bersama dengan dia, itu yang juga salah satunya mendapat sertifikat pelawak baik menurut versi zaman itu dari Kementerian Pedanka. Jadi nggak punya peranan dalam hal kemerdekaan ini. Nah, yang menjadi menarik, semua ini bisa bangkit dari pidato Bung Karno. Bung Karno adalah caranya membangkitkan sebuah jiwa nasionalisme demi negara yang baru didirikan itu adalah satu. Boleh berbeda-beda pemikiran, tetapi hanya untuk satu kepentingan, merdeka. Pertahankan kemerdekaan itu. Nah itu yang agak berbeda dengan sekarang ini, sama-sama dalam pemikiran, tapi beda-beda kepentingan. Sama rapatnya, sama anggarannya, sama tempatnya, sama waktunya. Hanya karena beda partainya, itu beda kepentingan dan keuntungannya. Zaman Bung Karno, boleh beda-beda pemikiran, tapi untuk satu kepentingan. Dan itu yang berkekuatan. Maka ketika itu dibalik, sama-sama dalam pemikiran, tapi beda-beda kepentingan, kekuatannya menjadi reduksi. Nah, Bung Karno membangkitkan itu.
Bung Karno menggambarkan, nah, Ibu Pertiwi yang cantik ini dan kita-kita anaknya harus bisa membaktikan diri, menjaga, merawat, memperindah, mempercantik Ibu Pertiwi. Tiru para biku yang melakukan perjalanan tanpa menggunakan alas kaki. Itu tanda bakti, tanda rengkuh, tanda dekat, tanda memeluk Ibu Pertiwi. Wah, itu pidato Bung Karno. Kemudian anak-anak semuanya percantik Ibu Pertiwi. Kasih hiasan di kondenya Ibu Pertiwi. Yang kamu punya bunga menur, selipkan bunga menur. Yang punya bunga kamboja, selipkan bunga kamboja. Yang punya bunga mawar, selipkan bunga mawar. Untuk memperindah konde Ibu Pertiwi. Artinya apa? Semua potensi dibangkitkan untuk satu kepentingan merdeka. Dan itu berkekuatan betul. Yang seniman bergerak di bidang seniman. Pedukunan bergerak di bidang pedukunan. Petani bergerak sesuai dengan dunia taninya. Kemudian para jurnalis, para karikatur membuat karikatur-karikatur yang ada hubungannya dengan kemerdekaan dan negara Republik Indonesia. Nah, ini yang menarik. Nah, karena itu saya kira Hari Pahlawan yang dikenal itu adalah intinya para pahlawan itu kelebihannya dan bedanya dengan yang tidak pahlawan adalah mereka mau bekerja untuk orang lain. Dan ketika mereka bekerja itu tidak dengan hitungan untung atau rugi, tetapi hina atau mulia. Sehingga para pahlawan itu yang membedakan adalah kemuliaannya, kerelaannya dibanding dengan yang lain-lain. Nah, kalau berbicara nanti lebih jauh, bagaimana peranan para biku dan kalau agama ya agama Buddha pada zaman kemerdekaan, nah itu ada. Nanti kalau diperlukan, saya akan sampaikan. Menurut saya begitu. Jadi Mas Teddy, sehubungan dengan Hari Pahlawan ini, kepada siapa saja yang melakukan sesuatu tidak dengan hitungan materi, tapi ukuran hina atau mulia, dan tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itulah pahlawan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau masih dengan hitungan materi, masih dengan hitungan urusan mulut, urusan perut, apalagi bawahnya perut, dhuwure lutut, itu bukan pahlawan. Menurut saya sih begitu. Terima kasih Mas Butet. Terima kasih Bante. Nah, Mas Butet, bagaimana menurut Mas Butet nih? Ini hari pahlawan di kacamata seniman nih. Silakan Mas Butet. Ya, intinya sama seperti yang diuraikan dengan bagus oleh Bante tadi. Tadi kan pokoknya kita ngobrolin tentang pahlawan itu sekarang sudah begitu luas ya. Sejak kecil itu kan kalau kita ketemu kata pahlawan, yang terbayang oleh kita itu kan urusannya tentara. Orang bedil-bedilan. Pakai senjata. Mateni uang kok jadi pahlawan. Heran saya. Jadi sejak awal itu saya anak-anak itu bertanya-tanya dalam hati saya, kok aneh ya? Orang membunuh orang bersenjata pahlawan. Bahkan di kemudian hari bukan hanya punya senjata, asal berada dalam lingkarannya Pak Harto, mendadak jadi pahlawan.
bingung saya. Pada monolog awal saya itu saya semacam muncul teks-teks yang berisi gugatan. Apa toh enaknya jadi pahlawan di Indonesia ini? Paling pol cuma jadi nama jalan. Berarti orang nggak akan ngimpi jadi pahlawan. Disebut-sebut orang nggak ada predikatnya. Yo Sudarso, Adi Sucipto, terus pasukan-pasukan yang terjadi di peristiwa serangan umum 1 Maret itu bondo tembak-tembakan ini loh. Heran saya waktu itu. Tapi ini tadi dari seluruh percakapan dari Mas Teddy, dari Bante itu sudah memberikan satu pandangan yang kritis bahwa hari ini kalau kita bicara soal pahlawan bukan hanya semata-mata berurusan dengan orang-orang yang angkat bedil, tetapi adalah mereka yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi justru memprioritaskan kepentingan orang banyak untuk nusa dan bangsa. Itu sudah satu pandangan kritis untuk mengevaluasi kembali makna kepahlawanan. Jadi setelah reformasi politik tahun 98 itu relatif pandangan-pandangan kita untuk mengoreksi sebuah zaman yang salah kedaden itu sudah relatif semakin membaik hari ini. Termasuk dalam mengartikan pahlawan dan kepahlawanan. Bukan hanya di urusan sosial, tapi juga di urusan macam-macam. Dan itu bisa terjadi pada siapapun, pada tadi disebutkan pada petani, ulama, pada biku, pada pendeta, romo-romo pastor, pedagang, siapapun mereka yang mempunyai kemanfaatan bagi banyak orang, yang berani mengorbankan dirinya untuk kepentingan banyak orang, ya itulah pahlawan. Nah, di dalam seni, pahlawan itu bukan hanya orang-orang yang menciptakan lagu-lagu bernuansa heroisme bagi saya, bukan hanya itu. Tapi siapapun mereka yang menggunakan kekuatan seninya dan membawa kemanfaatan bagi begitu banyak orang, yang berani melakukan inovasi-inovasi, mendobrak kemapanan sehingga menjadi inspirasinya generasi-generasi baru yang pikiran dan perspektifnya semakin terbuka dalam melihat dunia ini, dalam mengabdikan hidupnya untuk manusia, untuk kemanusiaan, untuk kehidupan ini. Tapi yang digunakan adalah seni. Senjatanya, bedilnya, bukan peluru dan misiu, tapi pikiran-pikiran dan artikulasi-artikulasi yang bersifat keindahan, artistik. Di dalam seni yang disebut kesenian itu menurut saya, dan juga yang diajarkan guru-guru saya, adalah momentum artistik yang bisa direkam oleh seluruh indera kita ini. Itulah seni. Baik gerak, baik visual, baik kata-kata, baik pemikiran, itu seni. Ketika ada citra keindahan dan mampu menciptakan harmoni yang menyejukkan, menciptakan kedamaian semesta. Banyak kawan-kawan seniman, senior-senior, leluhur-leluhur kami itu yang sampai hari ini pikiran-pikirannya masih mempengaruhi kita. Kesenian-kesenian yang mampu mempertemukan aneka keberbedaan kita. Kita tahu Indonesia dengan kekuatan yang diisi oleh ratusan etnik,
ribuan subetnik itu bisa bersekutu, bersatu dalam satu pandangan yang sama, dengan mimpi yang sama, dengan visi yang sama tentang sebuah Indonesia. Itu bagi saya satu mimpi besar kita. Setiap orang berjuang untuk menuju mimpi dan cita-cita itu dengan kekuatannya masing-masing. Yang berdagang dengan kekuatan perdagangannya, saling menolong, saling memodali, yang dengan kekuatan religiusitasnya, sesuai iman masing-masing, melakukan itu untuk mewujudkan mimpi besar kita, sebagaimana dimimpikan oleh para leluhur bangsa kita sejak tahun 1928. Karena bagi saya, Sumpah Pemuda 1928 itu satu puncak kebudayaan. Tanpa ada peristiwa 1928, kita tidak akan punya Indonesia. Kita tidak akan punya mimpi besar tentang Indonesia. Bahkan ketika tahun 45, Bung Karno lewat BPUPKI itu melalui satu pertengkaran yang seru, kawan-kawan dari Muslim yang waktu itu ingin memaksakan Piagam Jakarta, kawan-kawan Muslim pun bisa merelakan diri untuk membangun mimpi bersama. Kawan-kawan dari keturunan Arab, itu eyangnya Anies Baswedan itu, Partai Arab, ketika sudah sepakat mewujudkan mimpi Indonesia yang beragam, Partai Arab membubarkan diri karena mencintai keberagaman kita ini. Ingin mewujudkan kita adalah Indonesia. Sidik jari kita ini Indonesia. Bukan Jawa, bukan Medan, Batak, bukan Dayak, bukan Bali, bukan Sunda. Tapi Indonesia. Hari ini kita terus berjuang. Hari ini kita terus belajar, berproses menjadi Indonesia. Almarhum ayah saya, Pak Bagong itu, tahun 50-an, itu termasuk salah seorang yang diundang oleh Bung Karno untuk workshop kesenian dalam perspektif kebangsaan wawasan Nusantara. Workshopnya di Pegangsaan, karena Pak Bagong termasuk seniman yang diundang untuk berangkat melakukan diplomasi kebudayaan melalui misi-misi seni. Waktu itu Bung Karno melakukan diplomasi politik dengan menggunakan kekuatan seni. Jadi Pak Bagong berangkat ke berbagai negara di Eropa Timur, ke wilayah Asia, sebagai seniman, penari, maupun sebagai art director. Itu Bung Karno langsung yang mendoktrin tentang perspektif kebangsaan. Bahwa kamu boleh menjadi penari hebat klasik Jawa, klasik Bali, klasik Sunda, Jawa Timuran, Minahasa, Makassar, Batak, Padang. Boleh. Tapi dari doktrin Bung Karno itu, kalian harus saling belajar, saling ziarah ke wilayah-wilayah etnik itu untuk mengenali dan nantinya mampu menciptakan koreografi baru, seni-seni baru dalam semangat kemajemukan itu. Maka Pak Bagong itu sebagai penari klasik Jawa yang hebat, dia berani menggebah kemapanan tari klasik Jawa dengan menciptakan tari-tari kreasi baru yang sumber-sumber penciptaannya itu dari kekayaan koreografi wilayah etnik di Indonesia. Terasa betul tari Jawa ciptaan Pak Bagong itu dinamis seperti tari Bali. Ada eksotisme seperti tari Sunda. Ada dinamika seperti tari Betawi. Bahkan hari ini, tari Yapong, ciptaan Pak Bagong yang orang Jawa itu, hari ini sering disalahpahami sebagai tari tradisional Betawi. Padahal itu sebuah kreasi baru. Pak Bagong hanya mencipta, berdasarkan riset, mempelajari kekuatan-kekuatan etnik yang ada di Betawi.
yaitu India, Cina, etnik Sunda, Jawa, Arab. Lalu itu diramu, ditemukan motif-motif koreografinya, disusun, diciptakan musiknya, diciptakan kostumnya. Atas dasar riset itu terciptalah tari Yapong yang sangat terkenal itu, yang mungkin orang memberikan itu. Ya. Jadi itulah mimpi Bung Karno. Saya ini namanya Butet, laki-laki. Padahal Butet itu nama perempuan. Iya. Iya kan? Mas Teddy tahu? Iya, benar. Kenapa begitu? Butet itu Batak ya, Mas? Nama Batak itu. Nah iya, Butet, gitu kan? Nama lagunya. Karena pada waktu itu, tahun 61, ketika saya lahir, Pak Bagong sedang memimpin misi kesenian Indonesia atas perintah Bung Karno ke Vietnam. Membawa tim kesenian dan Pak Bagong tugasnya sebagai art director pertunjukan itu. Tariannya macam-macam, musiknya macam-macam. Nah, salah satu repertoar dalam misi kesenian itu adalah lagu Butet yang dinyanyikan Pak Gordon Tobing. Pak Gordon Tobing selalu muncul dengan gitar tunggal, lalu menyanyikan lagu Butet dengan suara emasnya, dan jika beliau menyanyi, setelah menyanyi, itu standing applause. Seluruh tamu di gedung pertunjukan berdiri, termasuk Ho Chi Minh. Berdiri dan applause panjang untuk lagu Butet. Disitulah Pak Bagong sebagai art director bilang, ujar kaul kalau orang Jawa bilang, "Kae mengkone anakku lahir ora peduli lanang apa wedok, kunamai Butet." Asu toh? Apa itu asu? Nama perempuan ditempelkan ke nama saya. Jadi untuk se-Indonesia saya ini satu-satunya Butet yang bertitit. Gitu. Saya nggak tahu. Jadi tugas kesenimanan pada akhirnya itu bukan semata-mata untuk mengerjakan tugas-tugas untuk kepentingan artistik dan seni saja, tapi sudah melampaui. Nah, seniman yang sudah melaksanakan praktek-praktek seni, menggunakan kekuatan-kekuatan seninya untuk tujuan-tujuan yang lebih mulia daripada sekadar seni itu, untuk merekatkan kebangsaan kita, mendorong kita mencintai negeri ini, melakukan tugas-tugas sosial di luar urusan seni, memberikan rezeki sebanyak-banyaknya kepada banyak orang. Disitulah nilai-nilai kepahlawanan itu menyertai kehadiran manusia seni. Jadi ukuran kepahlawanan di dalam dunia seni, ya saya kira yang seperti itu. Tapi kalau seniman masih asik hanya dengan dirinya saja, untuk semata-mata cari popularitas, untuk dikejar-kejar infotainment, untuk menumpuk-numpuk kekayaan, untuk kepentingannya diri sendiri, ya itu seniman standar lah. Kalau dalam cara ngoceh saya, ya seniman Belgedes gitulah. Gitu, Mas Teddy. Oke, baik Mas Butet. Luar biasa. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Mas Butet hari ini. Nah, kita ke Bante lagi nih. Baik Bante, bagaimana sih Bante melihat apa yang dibilang Mas Butet bahwa sebenarnya seni itu tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri ya. Itu kepentingan banyak orang itu sebenarnya. Melampaui dari itu, go beyond dari yang namanya hanya sekedar art itu loh Bante. Artinya kalau kita menelisik dari segi spiritual, bagaimana Bante melihat seniman itu dari segi spiritual? Yang tadi kalau Bante bilang, Bante itu juga pernah seniman tuh, tapi seniman belum tentu jadi biku. Biku dapat bisa aja seniman gitu loh, itu mantap banget. Nah, silakan Bante. Ya, kalau dari kacamata saya, seni itu sentuhan nurani. Nah, itu artinya. Karena itulah seni selalu dan sering dibicarakan bahwa seni menjadi ukuran martabat suatu bangsa, manusia, mungkin juga agama-agama.
Karena seni adalah sentuhan nurani. Artinya manusia, bangsa-bangsa, agama-agama semakin halus nuraninya akan semakin indah karya-karyanya. Sehingga kalau nuraninya tidak indah, jangan mimpi saja jangan bisa berkarya yang indah. Opo karya suara, opo karya tulis, opo karya pahat, atau karya gerak. Duh, kalau orang nuraninya halus, kayak tai chi, senam-tera, musashi, itu kan gerakannya lembut, tetapi nus. Beda dengan yang huha-huha, gawane pentungan, entu-entuane sego buntelan, gitu kan? Nah, jadi itulah seni menurut saya. Dan kalau di kalangan saya, Mas Butet, saya ngomong dengan anak-anak, Sang Buddha itu juga seorang seniman loh. Jangan dikira Sang Buddha itu bukan seorang seniman. Untuk mencapai pencerahan juga mendapat inspirasi dari seorang seni, yang itu seni gitar. Kalau gitar itu senarnya ditarik kenceng, putus. Kalau kendor tidak bersuara. Tetapi kalau pas tengah-tengah, dan itu loh baru bersuara. Dapat inspirasi dari seorang penari ronggeng yang sedang berceloteh nun jauh di sana, didengar oleh Siddhartha yang sedang dalam kesendiriannya itu. Dan selanjutnya meneruskan perjuangan sebagai Siddhartha yang mencapai penerangan sempurna. Oleh Brahma juga disebutkan bahwa Siddhartha ini adalah seorang seni. Oh gitu kan. Nah kalau seni kan macam-macam, segala seni. Termasuk seniwan barang kan. Nah, tapi ada seni yang tidak ditemukan pada seniman-seniman lain oleh Sang Buddha. Yaitu seni berpikir. Yang sering saya katakan seni berpikir adalah senang berpikir, memikirkan pikiran yang sedang proses berpikir. Memikirkan muncul lenyapnya pikiran baik, pikiran buruk, dipikir dengan pikiran sendiri. Nah itulah kerjaan Siddhartha hari-hari. Sementara orang itu nggak biasa memikirkan pikirannya sendiri yang sedang berpikir. Yang selalu dipikir pikirannya orang-orang disertai tuduhan-tuduhan, nyinyir-nyinyir. Nggak biasa orang itu berpikir memikirkan pikirannya sendiri. Nah, jadi hebat. Jangan dikira Sang Buddha itu bukan seniman. Maka karya-karyanya Sang Buddha itu ya terasa hingga saat ini. Nah, termasuk kalau tadi kita menyinggung kemerdekaan itu berangkat dari salah satunya adalah momentum Sumpah Pemuda yang belum lama lalu. Nah, gitu kan. Nah, Sumpah Pemuda itu ternyata juga 20 tahun sebelumnya itu sudah pernah disemai, ditemukan bibit unggulnya yang diberi nama Budi Utomo. Wah, gitu kan. Nah, Budi Utomo itu kan muncul pada tahun 1908. Buntutnya 8. Nah, kemudian itu disemai, ditanam di berbagai tempat, dan tumbuh menjadi 3 pohon besar. Yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Itulah yang menjadi pohon. Dan pohon ini disemai lagi, ditanam lagi, dijabarkan lagi. Akhirnya menjadilah kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lah ini apa hubungannya dengan Buddhis? Ini kalau menurut saya di satu kesempatan Mas Butet, saya berbicara kemerdekaan Indonesia itu beda dengan kemerdekaan negara-negara yang lain yang hampir sepentaran itu. Ya kayak Malaysia, Singapura, India dan seterusnya itu. Apa bedanya? Dan menurut saya, kalau saya ini dari versi saya ya, karena saya biku, kemerdekaan Indonesia itu sangat buddhistis. Yang hubungannya dengan angka 8. Karena Siddhartha Gautama itu yang membedakan dengan manusia-manusia lainnya adalah penemuannya Siddhartha melalui perjalanan spiritualitasnya itu yang berangkat dari istana sebagai seorang yang antitesis, kemudian hipotesis,
melalui pertapaan perjalanan spiritualnya, dan akhirnya membuahkan sebuah tesis namanya Buddha Dharma. Dan dari Buddha Dharma itu esennya adalah 8 jalan tengah berunsur 8. Itu master key dari ajaran Siddhartha. Jadi intinya angka 8. Maka kalau Budi Utomo tahun 1908, berarti ada hubungannya dengan angka 8. Dan mungkin juga itu nama-namanya pun diinspirasi. Buddha jadi Budi, Budo, Bude. Ya. Kok enggak nama lain misalnya, kok enggak nama Inggris, sama nama Londo gitu kan. Kok bosone ya Budo, Budi. Kemudian Sumpah Pemuda 1928. Kemudian Merdeka 17 Agustus 1945. Kalau ini di numerologi, dari banyak angka dijadikan 1 digit, mari kita matematika. 17 Agustus. 17, 1 tambah 7, 8. Agustus, bulan 8. 1945, 1 ditambah 9, 10. Ditambah 4, 14. Ditambah 5, 19. 9 dikurangi 1, 8. Itu kemerdekaan Indonesia. Jadi kenapa jarang dicerita? Karena pada episode itu Buddha Dharma belum dikenal sebagai agama. Hanya sebagai pemikiran-pemikiran yang lama, yang sudah tertimbun oleh zaman, ditinggalkan oleh keadaan, tidak kurang dari 500 tahun lamanya. Tetapi Buddha Dharma kan sudah mengukir Nusantara dari 200 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Jadi dengan kata 17 abad Buddha Dharma itu mengukir sejarah Nusantara. Hanya karena 500 tahun itu betul-betul dibimbos, seolah-olah tidak ada yang namanya Buddha Dharma itu. Ya untung-untungan masih punya peninggalan bukti-bukti sejarah. Misalnya candi-candi, itu salah satu karya ukir Buddhis. Nah, sebelum membuat Candi Borobudur, orang-orang itu membuat namanya Ajanta Ellora Cave di India. Ilmunya sama. Dari India dibawa ke Jawa menjadi candi-candi. Itu kan menjadi bukti. Perkara candi ini diaku siapa yang mau, silahkan. Diterima atau ditolak. Diakui atau tidak, tapi Buddhis salah satu karyanya adalah karya seni ukir, sehingga kalau tempat itu ada peninggalan candi dan lain sebagainya, pada zaman lamanya di tempat itu ada komunitas masyarakat Buddhis dengan karya seninya yang berupa ukir. Jadi menurut saya seni adalah sentuhan nurani. Nah, karena itulah semakin halus nuraninya akan semakin indah karya-karyanya. Orang-orang yang mulia itu adalah yang bisa memuliakan orang lain. Karena itu ada satu kata yang indah Mas tadi, juga Mas Butet. Barang siapa bisa menghormati, menghargai, memuliakan orang lain, ia akan menjadi termuliakan. Sebaliknya, barang siapa menghina, mencela, merendahkan orang lain, ia akan menjadi terhina dan tercela. Wah, itu kata-kata Raja Asoka 200 tahun sebelum Masehi. Dan Raja Asoka itu adalah pengikut Buddha yang taat 300 tahun sesudah Sang Buddha. Dan dekret itu masih dikenal dan semakin terkenal hingga saat ini. Itulah seni sentuhan nurani. Wah, gitu. Mantap Bante. Baik,
Bapak Ibu, kita akan take a break. Kita akan ada satu performance dari Cilifun. Nah, Bapak Ibu persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ini satu momen yang sangat langka nih. Ada Bante dan ada Mas Butet di sini yang kita boleh bertanya seputar di Hari Pahlawan dan tentang seni-seni ini. Nah, sudah banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mas Butet sebenarnya. Tapi kita harus take a break. Silakan saya kembalikan kepada peranata acara dulu. Silakan, Ci. Ya, terima kasih banyak Bang Teddy, terima kasih banyak Bante dan Mas Subuh dan juga Mas Butet. Ya pemirsa, kalau Anda ada pertanyaan kepada Mas Butet ataupun Bante, silakan Anda segera mengetiknya di kolom komentar YouTube. Dan sambil persiapan Q&A, kita akan menikmati merdunya suara dari seorang seniman Buddhis kita, Cilifun, yang tak hanya cantik, tapi juga ahlinya seni suara yang banyak berkarya melalui lagu-lagu Buddhis. Kali ini beliau akan melantunkan Pada Pahlawan. Terima kasih Saudara Sansan, yang saya muliakan Bante Dhamma Subo, mohon izin. Salam hormat kepada Mas Butet. Juga selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, Sotikontu Namo Buddhaya. Baik, sebuah lagu ciptaan dari Pak Kornel Simanjuntak, Pada Pahlawan. Ya, terima kasih banyak Cilifun telah menyanyikan dengan indah sebuah lagu karya Kornel Simanjuntak, seorang komponis hebat asal Pematang Siantar, penghasil lagu-lagu heroik yang ternyata juga pernah ikut berperang melawan tentara Inggris. Luar biasa. Terima kasih banyak Cilifun. Pemirsa, kita akan lanjut ya ke sesi tanya-jawab. Untuk itu, acara akan saya serahkan kembali kepada moderator kita, Bang Teddy Tatu. Ya, baik. Terima kasih, Ci Sandy. Nah, Bapak Ibu, silakan submit pertanyaan Bapak Ibu seputar apapun yang ingin
Pak Ibu tanyakan kepada Bante atau kepada Mas Butet. Hari ini ada Mas Butet nih, spesial banget hari ini. Nah, kita akan kembali berbincang-bincang lagi dengan Bante dan Mas Butet. Mungkin pertanyaan berikutnya itu ke Mas Butet dulu ya. Nah, ini udah ada satu pertanyaan nih, Mas Butet, yang ditujukan kepada Mas Butet nih. Pertanyaannya adalah, apakah kemajuan teknologi itu melunturkan sifat kepahlawanan? Wah, bagus nih. Enggak. Kemajuan teknologi itu harus kita artikan sebagai pencapaian produk kebudayaan. Hari ini kita masuk dalam satu budaya digital. Itu satu pencapaian dari manusia, karya kebudayaan yang luar biasa yang mengubah semuanya. Hari ini dengan budaya digital, kita dimudahkan dalam segala hal. Hidup ini, orang berpikir, orang bekerja, orang berimajinasi, itu adalah ikhtiar untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Perjuangan hidup manusia itu. Nah, teknologi itu adalah satu implementasi dari satu proses kebudayaan yang berkelanjutan, yang ujungnya hari ini kita sebut sebagai era digital itu. Jadi justru teknologi itu memberikan banyak pertolongan bagi kita. Yang tidak boleh terjadi adalah jika kita sebagai manusia yang punya roh, punya sukma, hidupnya ditaklukkan oleh teknologi. Kita sebagai pencipta teknologi itu yang harus bisa menaklukkan teknologi untuk kita tunggangi menuju masa depan, pencapaian-pencapaian kebudayaan berikutnya. Bagi saya, itulah pandangannya. Jadi seni apapun, di sektor apapun, kita jangan anti pada kemajuan teknologi. Itu harus kita tunggangi, kita manfaatkan untuk pencapaian-pencapaian kita di berikutnya. Apapun. Jadi kita jangan alergi, jangan takut, jangan kemudian mengutuk-ngutuk, menyalahkan teknologi, budaya digital. Tidak. Bersamaan dengan pencapaian kebudayaan itu, lahirlah kemudian masalah-masalah baru, problem-problem baru, konflik-konflik baru. Ya itulah tantangannya manusia. Tapi ingat, budaya digital, teknologi itu tidak punya ruh, tidak punya sukma. Hanya kita manusia yang punya kekuatan itu. Dan kita tidak boleh takluk oleh budaya digital, oleh teknologi itu. Begitu pandangan saya. Baik, terima kasih Mas Butet. Nah, bagaimana dengan Bante? Melihat, memang ini sering kita ngomongin Bante, cuma hari ini spesial karena seni. Nah, dan Hari Pahlawan, apakah teknologi itu memudarkan sifat-sifat kepahlawanan? Ataukah justru, seperti yang Mas Butet katakan, kita harus menunggangi teknologi dan kita bisa mengokohkan sifat nilai-nilai kepahlawanan. Silakan, Bante. Ya, wis. Ya kalau ini utak-utek ya mesti podo. Lah wong ya duniane padha. Meneh kowe golek narasumber sing beda banget ngono kae. Jadi supaya cengkre itu. Lah. Ya sama sorotannya ya begitu. Jadi kalau mau diistilahkan dengan agak indah dan rada mewah begitu ya, teknologi itu mesti diramu dengan istilahnya namanya intelek religius. Gitu. Jadi kalau tadi Mas Butet mengatakan saintis IT itu enggak punya roh. Kan begitu. Nah, kalau dulu Romo Mangun mengistilahkan IT saintis itu enggak punya perasaan. Salah satu tulisannya Romo Mangun juga indah itu. Kalau manusia bekerja dengan mesin akan ikut caranya mesin.
Sedangkan mesin bekerja tidak punya perasaan. Nah, itu bedanya manusia dengan mesin itu. Nah, nampaknya anak-anak sekarang ini belum dipahami, Mas Butet. Mungkin gurunya sendiri juga tidak paham, makanya banyak guru yang akhirnya stres dan mati karena dihadapkan dengan perubahan yang tidak siap ini. Saya punya kawan seangkatan dengan saya, dia menjadi kepala sekolah. Hanya karena semua itu harus pakai sistem aplikasi dan dia rodok namanya itu gaptek, gagap teknologi dan gugup mengeteknologi. Saking stresnya akhirnya mati, Mas. Sampai ibunya itu, istrinya kan guru juga, diundang ke guru ke rumah, tetap nggak bisa-bisa. Dan ibu gurunya itu yang istrinya itu juga guru tapi bapaknya kepala sekolah mengatakan, Pak sampean kok ya goblok mento ya, kok ya ra iso-iso. Bengi donek ke esuk mati, Pak. Walah bojone nangis nganti pirang-pirang dino. Getun lek ngonekke suami goblok itu. Nah, ini memang satu masalah. Tetapi kalau kita tarik ke belakang, ya kita berbicaralah Sang Buddha gitu. Sang Buddha adalah orang yang mempunyai kemampuan memadukan antara intelek dan religius. Dan itulah manusia yang akan abadi, manusia yang akan mengikuti segala perkembangan zaman, kapanpun dan dimanapun. Dan intelek religius harus seimbang. Karena terlalu intelek sama jeleknya dengan terlalu religius. Intelek itu ya in masuk, telek tayayam. Jadi kalau terlalu intelek ya kebanyakan tayayam, kira-kira begitulah. Jadi nggak punya perasaan. Semua diukur dengan itu, dengan angka-angka. Garisnya itu linear. Nah, sedangkan religiusitas itu kan berbasis perasaan. Maka garisnya sirkuler. Nah, karena itulah kalau perpaduan antara intelek religius ini seimbang, dia akan menjadi manusia unggulan di segala zaman. Saya kira itu menurut saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bante. Ini kita kembali ke Mas Butet. Nah, Mas Butet, ada satu pertanyaan dari saya. Apa sih yang harus kita pelajari? Apa sih yang bisa kita pelajari dari karya-karya seni, baik budaya, pentas, ukir, dan lain-lain, sehingga semangat juang itu kita tetap ada. Semangat untuk generasi-generasi muda itu tetap ada. Nilai-nilainya itu tidak pernah hilang. Apa sih yang kita butuhkan? Yang harus kita pelajari dari setiap produk seni, menurut saya adalah penghayatan pada proses terciptanya karya itu. Kita selama ini hanya dibiasakan melihat hasil. Melihat lukisan, hasil yang terakhirnya itu yang dipresentasikan ke gedung-gedung pameran misalnya, ke ruang display. Kita melihat pertunjukan teater atau tari, kita hanya melihat ketika dia digelar, dipanggungkan, kita menikmati hasil. Pertanyaannya, pernahkah kita merenungi, menghayati bagaimana sesuatu yang indah yang kita nikmati itu berproses menjadi sesuatu yang luar biasa itu? Saya yakin orang tidak pernah membayangkan proses. Orang hanya sibuk melihat hasil. Anda tahu, sebuah pertunjukan teater yang luar biasa, pertunjukan mungkin 2,5 sampai 4 jam ya. Bayangkan itu, menghafalkan naskah yang begitu tebal. Naskah itu hafal seperti orang khatam kitab suci. Berapa lama hanya untuk hafalan saja. Yang dihafalkan bukan hanya teks, tapi menghafalkan letak cahaya. Nanti cahaya muncul di sini, saya harus bergerak ke sini. Menghafalkan bunyi, instrumen musik. Ketika ada bunyi seperti ini, saya harus ngapain. Menghayati, menghafalkan properti. Ini tangan begini, aku ngomong apa, properti apa yang harus saya ambil. Begitupun kita melihat film, kita hanya melihat hasil. Tidak pernah orang melihat proses. Bahkan secara simplifikatif, secara sederhana, orang hanya tahu nama-nama bintangnya. Kalau ditanya siapa pemain film,
pasti hafal. Tapi coba tanyakan, siapa nama sutradaranya, Ya. nama penulis ceritanya, siapa chief lighting-nya yang mengatur lighting. Orang tidak akan pernah tahu, saya jamin 100%. Betul. Padahal tidak ada cahaya, tidak ada penata lampu itu. Nggak Tidak jadi. ada kehadiran. Yang ada cuma kegelapan, ya kan? Karena orang tidak pernah menghayati proses. Nah, di dalam realitas sosial kita, karena orang terbiasa melihat proses, kalau lihat orang berduit, orang itu kaya. Hanya dilihat ujungnya. Orang tidak pernah mau tahu bagaimana dia berproses menjadi orang kaya itu. Aniaya apa yang dia alami, kesengsaraan yang dia alami, nggak pernah tahu. Hari ini orang ketemu saya itu juga ngomongnya seenaknya. Enak ya hidup kayak Mas Butet, gitu aja dapat duit. Batin saya matamu aku. Mereka nggak pernah melihat kesengsaraan penderitaan saya di masa lalu untuk mendapatkan pengakuan. Saya hidup tidak untuk mengejar rezeki itu, tapi saya hidup karena saya mencintai apa yang harus saya kerjakan. Saya mencintai seni peran, maka saya latihan. Saya berteater, saya senang lukisan, maka saya melukis. Laku atau tidak laku, takut melukis. Teater Gandri itu dulu undangan saya gratiskan pun, orang tidak mau datang nonton. Tapi saya tidak kapok. Saya tetap main teater, saya tetap melukis, saya tetap menulis, karena saya mencintai pekerjaan saya. Nah, akibat dari saya mencintai pekerjaan saya, akibat ya, datang Buah. itu. Jadi bukan tujuan. Maka kalau orang datang kepada saya, Mas Butet, saya kepengen belajar dong, dikasih jadi muridnya Mas Butet, belajar acting. Lalu saya tanya, kok ingin belajar acting? Tujuannya apa? Saya kepengen follower saya tambah banyak. Pembuatan film itu kan ada behind the scene-nya itu. Kalau saya selalu suka itu melihat behind the scene, karena pembuatannya itu seru. Yang ditampil hasilnya itu berbeda banget behind the scene-nya. Nah, baik Bante. Nah, bagaimana Bante melihat itu, Bante? Apa sih yang perlu? Kalau tadi Mas Butet bilang kita itu umumnya ya, pada umumnya kita hanya melihat pada buah atau hasil. Kita tidak melihat pada proses. Nah, ada orang-orang yang tidak diakui. Kalau kata Mas Butet, orang hanya melihat bintangnya. Sedangkan kalau ibaratkan pohon itu, nah behind the scene-nya itu ya akarnya itu. Akarnya itu kan orang nggak pernah lihat. Selalu tertimbun di dalam tanah. Orang hanya melihat buahnya. Manis, dipuji. Dapat yang asam dicela. Gitu. Nah, bagaimana menurut Bante sendiri? Persis sama juga begitu. Saya pada waktu itu tadi, Mas Butet cerita, main teater 30 menit, latihannya itu sampai dibebaskan mengajar Mas 3 bulan. Lalu kita ngapal kata demi kata, mesem demi mesem Nah itulah orang teater. Jadi kalau kita pernah di teater ya begitulah. Kalau orang nggak teater ya nggak bisa bayangkan, gitu kan. Jadi itulah yang kalau saya mengistilahkan begini Mas. Artinya itu bekerja dengan sepenuh hati. Jadi bukan mengabdi tapi berkarya. Nah, saya pun juga begitu kalau bercerita di kalangan para biku, ya biku-biku muda yang di bawah saya. Kebetulan saya kan ya sudah agak lama, jadi lebih dari 30 tahun. Saya pakai baju kayak korden ini baru 37 tahun. Jadi kalau cerita ya rada lama toh ya. Lah kadang-kadang anak biku muda ujung-ujung pengen terkenal. Nah pada moto saya itu Mas Butet, saya tidak sedih hanya karena tidak terkenal di masyarakat. Tetapi saya akan sedih kalau tidak bisa mengenal masyarakat. Nah, gitu. Ya bagus. Nah, jadi saya harus bertanggung jawab dengan kata-kata. Meskipun sementara ada biku-biku yang hanya senangnya itu berkibar-kibar di atas mimbar seminar-seminar di plaza-plaza kota gitu. Jadi tidak membayangkan bagaimana
belusuan ke desa-desa sampai di pelosok-pelosok desa. Kebetulan saya bertanggung jawab dengan kata-kata saya, dari ujung ke ujung Indonesia, saya sudah menginjakkan kaki di sana, yang namanya Sabang sampai Merauke. Kemudian di jantung kota yang namanya Istana Negara. Ya, beberapa kali ke sana bersama dengan Pak Presiden. Tapi juga saya pernah berkunjung ke satu tempat, Mas. Rasanya tidak Indonesia. Pada waktu itu saya pergi ke Taliwang, Sumbawa Selatan. Sampai sana jam 4 sore. Rasanya tidak seperti Indonesia. Atmosfernya itu beda. Kalau di Jawa melihat anak pakai celana pendek atau bligang-bligung, ligan itu biasa. Tapi ini kok seperti bukan Indonesia ya. Melihat mobil Kijang, saya bawa Kucing Grand 45 itu, dilus-lus, wah ini apa ya kok ini. Saking mereka itu mungkin tidak pernah lihat mobil. Itu di Taliwang. Tahun 90-an berapa itu? 91 atau 92. Tapi kemudian ada orang tua keluar dari rumah panggung, yang rumah ala panggung itu, terus menyebut dengan beberapa kata bahasa Indonesia. Dari mana? Kamu siapa? Begitu mendengar bahasa Indonesia, ini ternyata Indonesia, itu adalah saudara saya. Nah, sama yang pernah ke sana, tanya sama biku-biku itu. Kemudian ke Papua. Saya diajak ke Wamena, bertemu dengan ketua adat di sana. Posternya ada, boleh lihat itu. Di samping saya ini. Nah, jadi tidak hanya cerita yang tanpa rasa, bukan janji yang tanpa bukti. Kemudian ke Sabang, lihat itu posternya ada. Jadi semua itu kalau bahasa Romomangun, Mas Bule saya ingat, ojo mung deleng asile, tapi coba delengen asale. Oh gitu kan. Ya, jadi orang mung asile tapi asale. Dia ini jadi kaya raya itu tidak membayangkan bagaimana jengkelitannya. Ya toh? Pak Sosro, Teh Boto Sosro itu adalah sosro muda dari desa kelahirannya itu, awalnya menjanjakan teh sosro dibawa itu pakai tremos zaman lama itu ke pasar-pasar, ono wong pesen itu dilengke 1 gelas 2 gelas, nanti habis bawa lagi dari 1 tremos 2 tremos 4 tremos sampai jadi pabrik. Itu tangan sendiri, bukan ujuk-ujuk jatuh dari langit. Nah, nampaknya generasi masa kini itu yang belum terisi ruang-ruang ini. Makanya saya memberikan quote kepada anak-anak kalau saya bergaul atau bertemu dengan mereka. Kunci sukses itu ada 5 As. 1, cerdas. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, totalitas. Yang keempat, ikhlas. Dan yang kelima, waras. Nah ini kalau nggak punya 5 tas itu jangan mimpi jadi wong sukses gitu. Maka ada istilah lain, kalau dulu Mas Gede Brahma mengatakan orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Tapi dibantai Mas sama anak-anak, bantai teman saya itu santai tapi sukses. Wow, setelah saya kunyah-kunyah, betul. Orang santai tapi sukses. Artinya dia sukses jadi orang santai. Oh, gitu. Cuma itu aja. Jadi tetap kere aja, nggak punya apa-apa gitu kan. Kira-kira. Jadi begitulah. Mari kita menjadi manusia yang cerdas, kerja keras, totalitas, ikhlas dan waras. Karena kalau cerdas tidak kerja keras, nihil. Itu hanya sebatas teori. Ahli ekonomi suruh dagang merugi. Itu cerdas tapi tidak keras. Tidak kerja keras. Kalau kerja keras tidak cerdas, hanya habis modal tanpa hasil karena tidak membuat perhitungan, tidak punya perencanaan. Maka harus cerdas dan kerja keras. Yang ketiga, totalitas.
Kan Bab kalau mengerjakan sesuatunya setengah hati, hasilnya setengah jadi. Dan yang kelima ikhlas. Ikhlas itu kayak yang diceritakan Mas Butet tadi. Adalah berkarya. Maka saya rada tidak sependapat kok kalau ada orang punya moto kok ngabdi. Wah, mengabdi tanpa henti. Ya sudah, melempem kere kepanjang umur itu. Tapi berkarya. Pak Bagong itu berkarya, karya seni. Mas Butet berkarya, karya teater. Saya berkarya, karya dharma. Maka namanya saja Dharma Subuh kan. Wah, gitu. Kemudian selain totalitas itu ikhlas. Kita tidak banyak berharap. Karena harapan itu seperti pelangi. Kita melihat pelangi di sana ada keindahan, tapi di sini ada kekecewaan. Orang mau pergi ke tempat pacar, sudah kadung masang battle segala rupa, pakai cis-cis kanan kiri segala rupa. Datangnya sampai yang lain nemoni mengboe karo kiri e. Nah, akhirnya kecewa dong. Gak usah berharap, bekerjalah. Buah akan mengikuti seperti bayang-bayang yang tidak pernah pisah dengan benda aslinya. Dan yang kelima kudu waras. Sebab kalau sakit, apalagi sekarang ini, mungkin waktu kita ketemu sama Mas Andi Noya ya, katanya di dunia itu ada 16 juta manusia yang depresi dan setiap 10 detik mati satu. Nah, di Indonesia ada berapa lagi juta begitu, dan hanya 10% itu yang sadar kalau dirinya itu depresi. Lalu mencari healing, mencari terapi, belajar meditasi, ketemu Mas Butet, njaluk nasihat. Itu hanya 10% dari sekian ratus juta dari penduduk Indonesia yang depresi itu. Nah, karena itu waras adalah perlu. Di hari 10 November ada talk show. Narasumbernya kalau tidak salah ada Bu Sri Mulyani, ono Pak Erick Thohir, ono Pak Menteri Kesehatan, ono Mas itu siapa ketua PKB itu. Nah, berbicara dengan macam-macam. Karena judulnya atau temanya adalah Demi Indonesia, mari kita ciptakan hidup bahagia. Dengan berbagai sudut pandang dan teori menteri masing-masing, endingnya adalah sehat. Dan sehat itu tidak sakit. Sama dengan aroga paramang laba, santuti paramang danang, wisasa paramang nyati, nibanang paramang sukang. Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Kepuasan adalah harta yang berharga. Kepercayaan adalah saudara yang terbaik. Berhentinya niat jahat, kebahagiaan tertinggi. Itu ada di Dhammapada Sang Buddha. Nah, sehat itu kalau versi Pak Menteri atau Bu Menteri ada raga, hati, jiwa. Nah, versi Dhammapada sehat jasmani, sehat rohani, sehat lingkungan. Itulah bahagia. Yang bisa melihat orang lain bahagia. Karena ternyata ada orang senang melihat orang lain senang. Ada yang senang melihat orang lain susah. Atau ada lagi yang susah melihat orang lain senang. Dan ada lagi yang dirinya sudah susah masih menyusahkan orang lain. Nah itu kan. Nah jadi itulah menurut saya yang mesti dipahami bahwa yang punya roh, yang punya rasa itu, yang punya jiwa itu manusia. Jadi mesin sebagai alat yang digunakan oleh manusia yang punya rasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Nah, Mas Butet, kita beralih ke satu pertanyaan. Apakah ada yang namanya seni berbicara? Jika ada, apakah ini termasuk dalam memperingati atau mengenang Hari Kepahlawanan? Seni berbicara. Wes ngomong. Apa ya? Ayo Ngomong aja. bondo cangkem toh. Ya kita ini sedang mempraktekkan seni bicara dari tadi. Bicara itu kan pada dasarnya kan komunikatif. Ya.
Benar. Kalau kita bisa menyusun kata-kata yang baik dengan logika yang benar, ya itulah seni orang berbicara saya kira. Tapi ya jangan sampai terjebak hanya terampil merangkai kata-kata indah. Tapi nggak ada bukti, nggak ada realisasi dari kata-kata yang indah. Kalau cuma menyusun rangkaian kata-kata yang indah itu ya sejenis belgedes menurut saya. Tapi kalau kita bicara seperti hari ini, malam ini kita ngobrol dan komunikatif, orang bisa saling memahami maknanya, kita mampu menyusun kata-kata, kalimat dengan benar yang bisa dipahami, terjadi satu dialektika pemikiran, seni berbicara sudah langsung dengan sendirinya terwujud. Saya kira itu. Nah, baik. Mungkin terjawab. Nah, ini dilanjutkan ini. Apakah seni berbicara sama dengan seni berjanji yang hanya sekedar berjanji? Itu belgedes juga. Ya, baiklah. Kita lanjutkan ke pertanyaan. Nah, mungkin sedikit Pak Mas Butet cerita, Mas Butet sharing pengalaman apa selama berkarir ini dari pertama hingga sekarang, apa yang paling berkesan karena berproses. Jadi apa sih yang paling berkesan begitu loh, Mas? Yang paling mengesankan dalam perjalanan hidup saya itu andaikan saya menemui sandungan-sandungan. Wah, Saya kesandung, itu saya selalu bersyukur karena di situ saya mendapatkan ilmu. Setiap sandungan saya pasti akan merefleksi diri, letak kesalahannya di mana, dan saya tidak akan mengulangi kesandung lagi, dan itu artinya saya belajar menemukan solusi, tidak akan mengulangi lagi kebodohan itu, dan itu langsung menjadi ilmu yang inherent melekat di dalam diri saya, membekali perjalanan saya berikutnya. Jadi setiap saya menemukan kesandungan di berbagai sektor kehidupan ini, termasuk pada aspek pemikiran-pemikiran seni, itu saya mendapat berkah. Saya main di atas panggung, tiba-tiba listrik mati. Itu kan sandungan. Ya. Bagaimana saya bisa mengatasi situasi darurat itu dengan cerdas, dan orang malah menyangka listrik mati sebagai kesengajaan. Bagi saya jadi berkah, karena saya mampu mengatasi, dan orang tidak tahu bahwa sebenarnya saya sedang improvisasi untuk mengatasi situasi darurat. Atau lawan main saya tiba-tiba hilang hafalannya. Saya kan harus menyelamatkan pertunjukan. Saya harus menciptakan teks-teks baru secara on the spot. Bagi saya itu berkah. Saya selalu mengatakan, dalam peristiwa panggung selalu terjadi berkah-berkah yang bertaburan. Dan saya bisa menemukan berkah-berkah itu akan memperkaya pengetahuan saya dari waktu ke waktu. Tidak hanya di panggung, termasuk dalam panggung kehidupan ini. Kandungannya banyak sekali, saya sering jadi korban penipuan, digalin temen, macam-macam lah. Di stigma, di fitnah. Ya, itu sandungan. Tapi saya tetap justru bersyukur malah. Wow, dapat ilmu baru. Saya dapat tolok ukur untuk menilai orang pada akhirnya. Yang saya tidak dapatkan ilmu-ilmu seperti itu dalam buku-buku teks, teori-teori itu nggak ada itu. Teori-teori seni nggak ada, teori-teori psikologi nggak ada itu. Saya nemukannya di lapangan semua. Jadi berkah-berkah itu, sandungan-sandungan itu bagi saya adalah berkah-berkah yang luar biasa. Terima kasih Mas Butet. Nah, Mas Butet pernah nyesel nggak, Mas Butet? Nggak pernah. Nyesel? Nah, pernah nggak mengenal nyesel, menyerah gitu, atau frustasi begitu? Jadi kan sandungan-sandungan nih. Tapi kan ketika kita berproses itu kan pasti, aduh gitu kan. Nah, aduh nih salah nih atau nyesel nih gitu, Mas. Iya, itu satu hal yang sangat manusiawi ya, nyesel itu. Tapi kan itu tidak kemudian mematikan. Penyesalan tidak membuat saya lalu selesai dan berhenti. Justru itu malah menjadi satu energi baru yang membuat saya harus berpikir, mensyukuri bahwa itu adalah satu kiriman,
semesta telah memberikan saya hadiah yang luar biasa. Saya itu kemarin tahun lalu itu sakit. Sakit saya itu seperti tidak punya harapan hidup. Dokter mengatakan, wes mas dinikmati saja. Saya tanya, ini sampai kapan? Saya sendiri nggak tahu. Kok sakitnya seperti ini? Tak kasih obat yang mengurangi rasa sakit. Saya cuma dikasih morfin saja untuk mengurangi rasa sakit. Tidak tahu kapan akan sembuhnya. Hidup tanpa harapan. Anda bisa membayangkan. Dan sakitnya jerit-jerit setiap malam. Saya harus dibantu 3 orang setiap malam. Untuk berbaring saja harus ditolong 3 orang. Itu satu pengalaman luar biasa menurut saya. Ada proses spiritual yang sangat mempengaruhi pikiran-pikiran saya hari ini. Sekarang, kalau saya mengingat peristiwa itu, saya bersyukur. Untung tahun lalu saya dikasih situasi seperti itu. Kalau enggak, saya pasti belum berubah. Cara berpikir saya belum berubah. Ambisi-ambisi saya belum berubah. Ini mengubah semuanya. Mengubah perspektif saya dalam memandang hidup ini. Jadi, apapun, tidak perlu saya sesali. Tapi saya syukuri. Itu sebagai kiriman semesta kepada saya memberikan hadiahnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Butet. Ini kita belajar banyak hal ini dari Mas Butet hari ini. Wah, luar biasa nih. Nah, ke Bante nih. Ada satu pertanyaan dari YouTube, dari umat nih. Masih, Bante, apa sih peran Buddhis di masa perjuangan kemerdekaan? Mungkin jangan terlalu panjang ya mungkin Bante. Silakan Bante. Kalau tadi mendengarkan cerita saya, sudah terjawab di sana. Ya, benar. Sekian dan terima kasih. Jadi di sini mungkin ada Pak Dr. Himawan barangkali hadir. Coba Pak Dr. Himawan dibuka nongol di sini Pak Dokter kalau ada. Itu teman Mas Butet. Ya. Jadi gitu. Makanya ada orang berkata negara akan utuh apabila bangsanya tidak meninggalkan sejarah nasional, sejarah sendiri. Rakyatnya tidak meninggalkan seni sastra nasional, seni sastra, budaya, kearifan lokal, budaya sendiri. Nah itu, lalu Bung Karno juga mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, nampaknya masa kini sejarah itu menjadi hal yang tidak menarik. Nah, karena itu ya, apakah ada kesengajaan atau ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menggiring agar para generasi tidak mengenal sejarahnya sendiri, sehingga bangsa dan generasi yang tidak mengenal sejarah sendiri itu lambat laun akan mengalami reduksi kecintaannya pada bangsa dan negeri sendiri. Gitu. Nah, karena itulah bangsa-bangsa di dunia ini yang mempunyai riwayat peradaban lama umumnya merawat sejarah itu dengan runtut. Nah, meskipun sejarah itu menjadi materi pelajaran yang tidak menarik, tapi punya cara agar sejarah itu menjadi menarik kalau dikonvert menjadi seni. Nah, kayak Mas Butet membuat drama di Ponorogo, membuat drama apa-apa, ya kayak saya dulu membuat drama agresi 49, bagaimana peranan petani. Itu semua sebenarnya untuk mengajarkan sejarah. Atau diubah menjadi seni tulis, misalnya menjadi novel, kayak Romo Mangun membuat burung-burung manyar, dan seterusnya. Itu semua adalah cara merawat sejarah. Gitu. Kemudian perjalanan mengambil kitab suci dijadikan drama.
Sun Gukong, nah misalnya gitu. Sampai orang yang tidak kenal Buddhis, tidak kenal Tiongkok pun mencintai seni itu. Nah, gitu kan. Nah, jadi ini menjadi kewajiban kita bersama, bagaimana menanam sejarah kepada anak-anak, kepada generasi kita. Agar kita tetap memiliki kecintaan pada bangsa dan negara, kepada para leluhur kita. Itu wajib buat kita. Masih. Nah. Baik, terima kasih Bante. Nah, kita udah ke akhir dari diskusi kita. Saya minta kepada mungkin ke Bante dulu, dan sekalian sama Mas Butet juga sebagai closing statement, apa harapan Bante dan Mas Butet untuk generasi mendatang di Hari Pahlawan Nasional ini? Silakan Bante. Ya, kalau menurut saya, jadilah pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing. Bagaimana caranya? Putar ulang-ulang tadi wejangan dari Mas Butet itu. Pasti Anda akan menjadi pahlawan. Tidak hanya menjadi pahpoh saja. Terima kasih. Baik. Silakan kepada Mas Butet. Apa harapan Mas Butet untuk generasi yang mendatang di Hari Pahlawan hari ini? Sederhana saja. Jangan jadi pemalas. Udah. Harus berjuang ya. Secara ikhlas. 5 tas yang tadi Bante sampaikan itu. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya akan merangkum dan di Hari Pahlawan Nasional ini dengan sebuah puisi yang sebelum saya kembalikan kepada peranata acara, saya berikan judulnya Hari Pahlawan Nasional. Hari ini sungguh bersejarah bagi Nusantara tercinta. Hari Pahlawan untuk kita semua mengenang perjuangan masa lampau. Semangat di Hari Pahlawan haruslah tetap ada, semangatnya diterapkan dalam hidup kita. Meneruskan perjuangan pahlawan untuk generasi mendatang. Berjuang agar kelak generasi mendapatkan masa depan cerah, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kebahagiaan. Semoga Hari Pahlawan kali ini mengingatkan semangat kita semua. Semoga Hari Pahlawan kali ini mengingatkan kita pentingnya semangat. Semoga setelah Hari Pahlawan kali ini, kita semua bersatu untuk membawa bangsa ini menuju peradaban yang terbaik. Nah, baik. Terima kasih Bante dan terima kasih Mas Butet sesi hari ini. Sungguh bermanfaat. Semoga membawa manfaat kepada kita semua. Nah, acara saya kembalikan kepada peranata acara. Silakan, Cisanta. Ya, terima kasih banyak Bang Teddy sudah memimpin sharing dan diskusi dengan paripurna. Terima kasih banyak juga untuk wejangan-wejangan dari Mas Butet dan juga Yang Mulia Bante Damasubu Mahatera. Nah, pemirsa, sebelum kita lanjut ke beberapa pengumuman penting, kita akan nikmati satu persembahan lagu dari Cilifun untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Silakan Cilifun. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur
Ya, terima kasih banyak Cilifun untuk keindahan suaranya, sekaligus penjiwaannya yang membuat haru mengingat jasa para pahlawan kita. Sukses selalu Cilifun. Ya pemirsa, berikut ini akan ada beberapa pengumuman yang bisa Anda screenshot. Ya pemirsa, saya Sianli Pabawati dan seluruh tim yang bertugas pamit. Terima kasih banyak kepada seluruh pengisi acara, para pendukung acara hari ini, dan juga seluruh pemirsa yang setia mengikuti DSO ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Selamat malam, selamat Hari Pahlawan, dan sampai jumpa di DSO berikutnya.